Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Mas Dosen Jalan-Jalan No Learning Perfect. Biar perfect, jalan-jalan dulu. Oke, apa kabar teman-teman semuanya? Semoga selalu dalam keadaan yang sehat dan juga bahagia. Dan kalau sudah bahagia, jangan lupa buat subscribe dulu ya. Nah, di video kali ini kita akan membahas terkait tentang vektor bagian kedua atau part 2, di mana melanjutkan dari part yang pertama atau bagian pertama kemarin, atau di video sebelumnya, yang sudah membahas terkait tentang apa itu vektor di ruang, baik di ruang berdimensi 2 ataupun berdimensi 3. Dan juga kita kemarin sudah membahas terkait bagaimana mencari panjang sebuah vektor dan juga jarak antara dua vektor. Nah, tetap di mata kuliah aljabar linier bersama saya Adri Priyadana. Oke, langsung saja kita lanjut. Nah, materi selanjutnya adalah terkait operasi-operasi pada vektor. Ya, jadi ada yang namanya kesamaan dua buah vektor. Ya, dua buah vektor dikatakan sama jika dia panjangnya sama, arahnya juga sama gitu. Itu baru dikatakan sama. Kalau panjangnya sama tapi arahnya beda, ya dia nggak akan sama atau dikatakan beda gitu ya. Jadi misalnya nih seorang bernama X, dia punya berat 50 kilo misalnya. Dia berjalan ke arah utara. Terus ada orang yang bernama Z, dia punya berat yang sama juga 50 kilo. Dia berjalan ke arah utara juga. Berarti dia katakan keduanya adalah dua buah vektor yang sama. Seperti itu. Nah, negatif sebuah vektor adalah vektor yang mempunyai arah berlawanan dengan vektor utama atau vektor A-nya. Tetapi panjangnya tetap sama. Sebagai contoh di sini vektor A, ya kan, panjangnya sama ya dengan vektor yang A-, cuman hanya beda arah. Arahnya ke sana, kalau yang di sini arahnya kebalikannya. Itu negatif dari sebuah vektor. Penjumlahan atau resultan vektor, jumlah atau resultan dari dua vektor A dan B adalah sebuah vektor C yang dibentuk dengan menempatkan titik awal ya dari B pada titik terminal dari A, dan kemudian menghubungkan titik awal dari A dan dengan titik terminal B. Sorry, tadi yang terminalnya yang titik awalnya yang ini ya. Ini, jadi ini enggak. Ini digandengkan dengan sini. Nah, jadinya seperti ini nih. Maka hasil resultan atau penjumlahannya dari pangkal dari A ke ujung yang B. Ini nih. Nah, ini C-nya. Itu penjumlahan atau resultan vektor. Nah, kalau pengurangan vektor berarti salah satu diminuskan, misalnya A dikurangi B ya. Kan awalnya kan A ditambah B kan seperti ini biasa ya. Tapi ketika A ditambah minus B, nah otomatis ketika plus ketemu minus ya jadinya A minus B. Nah, otomatis minus B-nya itu apa? Yang awalnya vektor B itu dari sini ke sana, ya kan? Ini vektor B, dia positif. Berarti minusnya lawannya atau arahnya ke sana. Minus B. Nah, berarti A-nya di sini, pangkal B-nya di sini, minusnya ke sana. Maka A minus B di sini. Nah, seperti itu, simple. Perkalian vektor dengan skalar. Jadi hasil kali vektor A dengan skalar M adalah sebuah vektor M kali A ya, kali vektor skalarnya M. Jadi M kali A skalar kali vektor yang besarnya M kali besar vektor A dan arahnya. Dia akan searah dengan A jika skalarnya lebih dari 0. Kalau skalarnya kurang dari 0 atau minus, maka dia akan berlawanan. Jadi misalnya ini panjangnya 1 nih. Kalau dikalikan dengan skalar, misalnya skalarnya 2, skalar sama dengan 2, berarti kan 1 kali 2 nih. 1 dikali 2 sama dengan kan 2. Nah, berarti panjangnya jadi seperti ini. Nah, seperti ini. Tapi kalau dia kurang dari 0, berarti kan nanti yang arahnya ke sini ya kan. 1 skalarnya sama dengan minus 2. Berarti 1 kali minus 2 sama dengan minus 2. Jadi dia ke sana 1, 2. Sini ya. Minus 2. Jadi seperti itu, dia kurang dari 0. Nah, tak tentu jika dikalikan sama 0 ya. Siapapun yang dikalikan dengan 0 ya dia nggak tentu ya. Kayak hati seorang yang lagi galau gitu ya, nggak tentu dia. Entah minus entah positif, pokoknya kalau galau itu nggak tentu. Nah, itu biasanya galau itu karena dia dikalikan sama 0 ya.
Jadi please jangan dikalikan sama 0 ya. Jadi Anda harus selalu positif ya, atau ya negatif ya. Ya jangan ya, yang penting positif ya. Karena kalau kita bingung antara positif dan negatif ya ujungnya galau. Apa sih? Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada juga sifat pada operasi vektor. Nah, dia bersifat komutatif. Dia dibalik bisa sama kalau dia positif. Jadi A plus B itu sama dengan B plus A. Atau misalnya dia juga asosiatif, mau ditambahkan mana dulu itu hasilnya juga sama. Atau dia juga distributif ketika dia dikalikan dua buah vektor hasil penjumlahannya dikalikan dengan skalar, itu akan sama dengan dikalikan dengan skalar dulu baru ditambahkan. Kalau dia ditambah vektor 0 ya dia 0. Dia tetap, kalau ditambahkan atau dikurangi dengan vektor dirinya sendiri dia akan jadi 0. Simpel aja. Nah, dot product atau inner product. Dot product atau perkalian titik antara dua vektor menghasilkan skalar ya. Jadi ketika kita dot productkan maka nanti dia hasilnya skalar. Dimana di sini kalau teman-teman lihat ketika dikalikan itu berarti pangkal dari vektor pertama, vektor A itu digandengkan dengan vektor atau pangkal dari vektor kedua. Nah, di sini akan membentuk sebuah sudut, itu pasti. Nah, untuk perkalian titik atau dot produknya seperti apa, kita bisa gunakan rumus seperti ini. Jadi maka dot product atau inter product dari A dan B disajikan sebagai A titiknya tebel ya teman-teman. Titik tebel di sini adalah suatu skalar yang didefinisikan sebagai berikut. Jadi tinggal ditambahkan aja yang I sama I, yang J sama J ya. Kayak gini, ditambahkan masing-masing. Nah, nanti untuk mencari sudutnya itu bisa menggunakan cosinus ya, cosinus alfa atau tadi theta juga boleh, itu dengan cara dot product dibagi dengan perkalian antara panjang vektor A dan panjang vektor B. Kalau nanti dia dot produknya ini kurang dari 0 atau minus, dia otomatis akan tumpul ya. Kalau dia nanti lebih dari 0 dia akan lancip. Kalau dia sama dengan 0 bisa saling tegak lurus. Gitu. Nah, dia sudutnya seperti ini ya kalau sama-sama, kalau panjangnya, karena dia akan sama. Oke, itu contoh aja lah biar langsung gampang. Jadi misalnya ada vektor A di sini, ya, vektor A di sini, ini vektor B. Nah, diminta untuk mencari berapa kosinus sudut antara kedua vektor ya. Ingat kosinus ya, bukan langsung sudutnya ya, karena nanti ada sendiri. Jadi misalnya hasilnya kosinus berapa, nanti dia sudutnya berapa. Masih ingat ya di SMA, mungkin kalau enggak di SMP saya juga lupa di mana teman-teman pelajari atau kita pelajari sebelumnya. Nah, langsung aja. Pertama kita cari dot produknya dulu, tinggal dikalikan aja, berarti ini dikalikan dengan ini, ya kan? Ini dikalikan dengan ini, terus tandanya apa lagi ya? Gini digantikan dengan gini. Tinggal dikalikan aja, simple. Hati-hati dengan minus ya. Nih. Hati-hati. Nah, kebetulan di sini hasilnya 1. Habis itu tinggal dicari panjang vektor A. Nah, panjang vektor A seperti rumus yang di video sebelumnya di vektor bagian 1. Jadi yang ini kita pangkatkan, habis itu di jumlah dan di akar. Ketemunya 3. Terus begitu juga yang B, dia juga dicari panjang vektornya. Habis itu tinggal dimasukkan ke rumus. Nah, seperti ini. Maka berarti kosinusnya adalah ini. Tinggal nanti sudutnya berapa jarak dicari aja dengan kalkulator ya. Sudut dari kosinus 1/3 akar 35. Nah, selanjutnya cross product atau perkalian silang. Jadi misalnya ada dua buah vektor A dan B adalah vektor di ruang dimensi 3. Maka hasil kali silang A kali B adalah vektor C yang tegak lurus. Jadi maksudnya ini gambar ini ya. Jadi yang kesana itu maksudnya bukan di antara C sama A ya, tapi dia bener-bener kesana. Gimana ya? Kalau enggak gini wes. Nah, kayak gini. Nah, ini vektor A-nya, ini vektor B-nya. Nah, ini ke kita ya, ini datang ke kita. Ke arah kita. Dimana ini juga pasti tegak lurus, vektor C-nya tegak lurus dengan A, dia juga tegak lurus dengan B. Jadi ini tegak lurus, yang ini sama ini juga tegak lurus. Karena dia ke sana, gitu ya. Nah, caranya gimana? Kita bisa mencarinya dengan menentukan determinan dari masing-masing istilahnya sisa dari coretan. Jadi gini teman-teman. Jadi misalnya nih, ini kan berarti ini ya mewakili I, ini J, ini K ya. Ya kan? Jadi ini I, J, K, I, J.
JK. Nah, I sini kita masukkan IJK. IJK yang pertama yang ini ya, yang ini kita masukkan ke sini. Terus yang ini dari yang B, ya. Ketika kita ingin mencari I-nya, berarti kita tutup ini kita tutupin gitu. Kan sisanya ini ya. Kayak matriks sebelumnya itu. Maka di sini dia. Nah, tinggal dicari ini determinannya, taruh sini. Yang ini juga nanti ketika yang J berarti J ditutup, ya kan? Sisa masih ada ini. Nih. Tapi jangan lupa di sini ada minus. Jadi khusus yang genap ya, kan ini 1 2 3. Nah, di sini dia ada minusnya. Masukkan ke sini. Terus yang ketiga juga sama. Determinan nggak perlu tak cariin ya, nanti bisa dibuka di video selanjutnya terkait dengan determinan matriks. Jadi ini kali ini dikurangi ini kali ini. Mungkin langsung aja contoh. Nah, misalnya carilah cross product dari A kali B ya, di mana di sini A-nya ini, B-nya ini. Ini kita masukkan ke sini, nih, sini. Yang B kita masukkan ke sini. Ya kan? Tinggal kita cari, misalnya kalau yang I ditutup berarti tinggal sisa ini taruh sini. Yang J nanti ditutup, sisanya ini, taruh sini. Dan seterusnya. Habis itu tinggal dicari determinannya. 2 kali 1 dikurangi 2 kali 0. Minus 2 kali 0. Ya 2 ya, karena 2 dikurangi 0, dikurangi 0 sama dengan 2. Terus yang di sini, ingat ini, jangan sampai salah. Kita kalikan dulu ya, 1 kali 1, ya kan. Dikurangi, kayak gini. 3 kali 2, 3 kali 2, kayak gini. Baru diminuskan. Jadi minusnya terakhir. Di sini berarti 1 dikurangi berapa? 6 ya. 6. 1 dikurangi, ini minus ya. Minus 2. Jadi ini minus 6 seperti ini. Baru di minus. Ingat di sini minus ketemu minus jadi positif, makanya dia 1 ditambah ya. Ini kan jadinya tambah 7. Ke dia minus 7. Jadi hati-hati. Yang ini gampang ya, 1 kurangi 0, 1 kali 0, 0 dikurangi 2 kali 3, 6, minus 6. Maka cross produknya adalah yang di sini. Simpel, teman-teman. Jadi ini misalnya seperti ini tadi. Ini yang A, ini yang B, ini yang C. Nah, yang C ini berarti yang di sini. Vektornya. Vektor ya ini ya, bukan sumbu ya, vektor. Oke, selanjutnya proyeksi. Jadi mungkin saya gambarkan dulu ya proyeksi itu seperti apa. Jadi misalnya ini ada vektor A. Ya. Ini vektor B. Nah, kita akan mencari komponen vektor A sepanjang B. Jadi yang tegak lurus. Kayak gini lah. Nah, ini vektor yang tak tebelin ini. Jadi komponen vektor A sepanjang B, ya. Nah, yang di sini. Rumusnya adalah kita mencari dot product dulu dibagi dengan ini panjang vektor B-nya. Jadi panjang vektor B-nya ini ya, dipangkatkan, habis itu dikalikan dengan vektor B. Mungkin langsung aja contoh. Misalnya ada vektor A dan B-nya seperti ini, carilah komponen vektor A sepanjang B. Kita pertama cari dot produknya dulu, jadi tinggal dikalikan ya. Ini kali ini, ini kali ini. Nanti ketemunya ini. Habis itu kita cari panjang vektor B-nya ya. Ketika vektor B itu nanti rumusnya kayak gini, bla bla bla. Ketika dia pangkat berarti kan akarnya jadi hilang ya. Jadi pangkat kayak gini ya langsung. Makanya di sini langsung seperti ini biar teman-teman nggak pusing. Tinggal dicari ketemunya ini. Terus selanjutnya tinggal dimasukkan ke rumus. Ini tadi ketemunya 15 dari sini. Ini ketemunya 21 sini. Ini dari vektor B-nya tinggal dikalikan. Jadi 15 kali 4 dibagi 21 jadinya ini. 15 dikalikan minus 1 dibagi 21 jadinya ini. Atau mungkin tak contohin aja ya, yang paling gampang 15 dikali minus 1 kan min 15 nih, per bagi 21. Nah, ini kan semua dibagi 3 semua. Jadi yang di sini jadi minus 5, jadi 5, yang di bawah dibagi ini 21 ya. 21 dibagi 3 jadinya 7, jadinya ini. Jangan bingung ya.
terus yang terakhir ini. Maka ketemunya ini. Simple. Jadi tadi panjang ini A, ini B. Nah, yang dicari yang di sini nih. Nih, kayak gitu, teman-teman. Oke, selanjutnya ada yang namanya vektor ortogonal dan ortonormal. Nah, vektor A dan B dikatakan ortogonal jika kedua vektor tersebut saling tegak lurus. Nah, kalau kayak gini berarti dikatakan ini vektor ya, bukan sumbu ya. A, B. Tegak lurus A dikali B sama dengan 0 untuk mencarinya. Kok bisa nih? Jadi teman-teman lihat, kalau kalau cross produknya di sini 0 ya. Ini hasilnya 0. Jadi kan tadi rumusnya yang ini ya. Nah, yang ini ya. Nah, yang ini ya. Ya kan? Dia AB. Jadi AB di sini. Ya kan? Terus ini dot B plus panjangnya kayak gini, panjang B. Nah, kalau nilai yang di sini itu 0 nih. Artinya nanti total di sini juga 0 kan? Artinya 0 dikali vektor B-nya, Dia otomatis 0 kan? Makanya dia panjang A sepanjang B ini ya 0 karena dia nggak ada beda kalau yang kayak gini kan. Ini kan berarti ada panjang A sepanjang B kan? Komponen A sepanjang B. Tapi karena dia tegak lurus ya dia nggak ada gitu. Nggak ada komponen A yang sepanjang B atau nggak ada atau artinya 0. Jadi kalau di sini 0 ya otomatis tegak lurus. Jadi seperti itu teman-teman. Terus sebuah vektor A dikatakan ortonormal jika besar vektor tersebut adalah 1 atau panjang vektornya 1. Jadi ketika nanti ada vektor, teman-teman cari panjang vektornya sama dengan 1 berarti dia ortonormal. Itu aja sih, simple. Selanjutnya ini contoh aja. Jadi berikut adalah contoh himpunan vektor yang saling tegak lurus ya. Jadi ada 3 vektor di sini, V1, V2, V3. Loh kok bisa tegak lurus? Nah, kita cek dari perkalian cross product antara V1 V2, ini V1 V2 berarti ini V2 V3, ini berarti V3 dan V2 dikali semua. Nah, di sini kebetulan kan 0 ya kan. Hasil dia dicari tadi cross productnya aja sih. 1 kali 0, 1 kali 0, 2 kali 0, 0 kali 0 kan dia pasti 0. Ini juga sama. Makanya dia 0. Udah pastikan ini 3 vektor yang ini adalah ortogonal. Nah, di antara vektor 1, 2, 3 ini yang ortonormal cuma 1 nih. Karena panjang vektornya cuma 1. Ya kan? Tadi ya pakai rumus yang kayak gini ya. A atau J sih tergantung. Kuadrat ditambah B kuadrat ditambah C kuadrat. Kan ini kan 1 ditambah 0 ya. Kuadrat. Kan tetap aja nih ketemunya kayak gini kan, punya 1. Makanya yang ini aja nih. Gitu teman-teman. Simple. Nanti kalau masih bingung silahkan diulang-ulang videonya atau bisa bertanya kepada saya melalui kolom komentar atau bisa bertanya langsung. Oke, mungkin itu materi vektor bagian kedua ini. Nanti di video selanjutnya kita akan membahas terkait tentang ruang vektor. Nah, sedikit ini waktu saya ke Bali ya 2000 berapa ya saya lupa 18 kayaknya. Salah satu pantai yang saya sukai di Nusa Dua Bali cuman ini aja sih, pantai Geger ya. Karena di sini pas saya datang itu sepi dan saya juga review kalau dia di weekday itu dia sepi gitu ya. Dan ombaknya kecil banget jadi kayak peaceful gitu dan airnya juga jernih gitu. Jadi sejauh mata memandang itu cuman ada ketenangan gitu ya. Jadi bisa buat refresh. Itu sih. Makanya teman-teman bisa ada kesempatan ya bisa main ke sini ya ke Bali. Tapi kalau yang suka pantai saya saranin sih kelompok aja sih. Cuma kalau yang suka mungkin culture ya saya saranin lebih ke Bali karena Bali itu culture-nya kuat banget gitu. Mungkin culture agama Hindunya itu kuat banget. Jadi beda sih rasanya. Tapi kalau pantai saya saranin ke Lombok. Itu aja sih sedikit sharing tentang perjalanan saya sebelumnya. Oke, itu semoga bermanfaat. Jangan lupa di-share ya videonya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Dosen, jalan-jalan.